I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami perwakilan dari kelompok 6. Kami di sini membawakan materi tentang elektrokimia. Nah, pada elektrokimia kali ini kita akan melakukan percobaan tentang sel elektrolisis. Jadi simak video berikut. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu ada garam, ada air dan gelas, ada cutter, ada 2 buah pensil, ada kardus, ada kabel, dan ada baterai. Pertama-tama siapkan 2 buah pensil yang telah diraut kedua ujungnya. Kemudian siapkan kardus dan buat 2 lubang sesuai dengan diameter pensil. Kemudian memasukkan kedua buah pensil ke dalam lubang kardus yang telah kita buat tadi. Dan hasilnya akan seperti ini. Fungsi dari kardus tersebut adalah untuk menahan pensil. Selanjutnya, membuat larutan air garam dengan memasukkan garam secukupnya ke dalam air. Kemudian aduk larutan sampai garamnya larut dalam air. Selanjutnya, hubungkan kabel penghubung dengan baterai. Kemudian masukkan pensil ke dalam larutan garam. Dan sambungkan kabel yang telah dilekatkan dengan baterai tadi dengan pensil yang sudah dimasukkan larutan garam.
Jadi hasil yang didapatkan terdapat gelembung-gelembung pada batang karbon. Dan ini adalah proses elektrolisis yang terjadi, di mana elektrolisis adalah suatu proses di mana arus listrik bisa menguraikan larutan elektrolit, yang artinya terjadi proses perubahan energi listrik menjadi energi kimia atau yang biasa disebut dengan reaksi redoks. Pensil yang dihubungkan pada sebelah kiri yaitu bermuatan positif atau anoda, sedangkan kabel yang sebelah kanan bermuatan negatif yaitu katoda. Elektrolisis memerlukan perantara elektroda yang tercelup dalam larutan elektrolit saat tegangan diterapkan terhadap elektroda itu. Arus listrik yang kita gunakan saat ini berasal dari baterai, dan larutan elektrolitnya itu adalah larutan garam. Lalu, kenapa sih bisa terbentuk gelembung-gelembung gas pada pensil? Simak pembahasan berikut. Pada praktikum kali ini, kita gunakan garam atau NaCl dan air. Kemudian menggunakan elektroda karbon yang telah dialiri arus listrik positif dan negatif. Kemudian di sini ada NaCl yang terdiri dari ion Na+ dan Cl-. Lalu ada air atau H2O yang terdiri dari ion H+ dan ion OH-. Pada praktikum kali ini terbentuk gelembung-gelembung gas pada anoda dan katoda. Lalu gelembung-gelembung gas apa sih itu? Pada anoda yang bermuatan positif, maka akan menarik ion-ion yang bermuatan negatif. Salah satunya adalah ion Cl- yang kemudian akan memberikan elektronnya kepada anoda. Disinilah terjadi proses oksidasi dengan rumus 2Cl- menjadi Cl2 plus 2E. Cl- yang melepas elektronnya bergabung menjadi molekul diatomik Cl2 atau biasa disebut dengan gas klorin. Jadi gelembung-gelembung yang terbentuk pada anoda adalah gas klorin. Dan jika gelembung-gelembung gas tersebut ditampung dalam suatu tabung reaksi, maka akan terlihat bahwa warna dari gas klorin adalah hijau. Lalu pada katoda bermuatan negatif akan menarik ion-ion yang bermuatan positif untuk berkumpul di sekitarnya, salah satunya adalah ion H+. Kemudian ion H+ akan menerima elektron dari katoda dan terbentuklah reaksi reduksi. Dengan rumus 2H+ plus 2E menjadi H2. Ion H+ menerima elektron dari katoda, maka akan terbentuk molekul diatomik H2 atau yang biasa disebut gas hidrogen. Jadi gelembung-gelembung yang terbentuk pada katoda adalah gas hidrogen. Jika gas ini ditampung dalam suatu tabung reaksi, kemudian didekatkan dengan sumber api, maka akan terdengar bunyi plup. Sementara itu masih tersisa ion Na+ dan OH-. Kedua ion ini bergabung membentuk senyawa NaOH yang merupakan basa kuat. Kemudian dapat disimpulkan bahwa praktikum elektrolisis ini menghasilkan natrium hidroksida, gas hidrogen, dan gas klorin. Yang dapat dirumuskan 2NaCl plus 2H2O menjadi 2NaOH plus H2 plus Cl2.